Saya masih ingat dipanggil beliau. Beliau bilang begini, Pak, dia udah panggil saya Pak Wagub ya, Pak Wagub. Wah ini resmi. Jujur saya bilang, oh Pak Wagub bisa mengendalikan emosi. Pak Wagub tuh melebihi saya loh sebetulnya. Dia ngomong, dia ngomong belak-belakan nih. Jadi mesti tenang dia bilang, mesti tenang. Oke, kembali lagi bersama saya di Mobilan. Kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua. Di mana sebelumnya kedekatan Jokowi dan Ahok itu dimulai pada pemilihan gubernur 2012 lalu. Namun sayang Basuki Purnama atau yang dikenal dengan Ahok itu menyatakan mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina, tentu dengan beberapa alasannya. Nah, Ahok itu memberikan surat pengunduran dirinya kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo. Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina itu agar fokus berkampanye mendukung Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 lalu. Namun yang kita lihat pada Pilpres 2024 kali ini pemirsa, nyaris Ahok itu tidak pernah terlihat dalam kampanye Ganjar Mahfud. Namun pemilu 2024 jadi momen Jokowi dan Ahok berpisah jalan. Ahok memilih Ganjar Mahfud MD, sementara disinyalir Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Ya karena memang putra sendiri yang mencalonkan sebagai wapres dari seorang Prabowo walaupun juga sama-sama tidak ikut kampanye dari seorang Jokowi. Ya wajar beliau presiden ya. Sebelumnya Jokowi dan Ahok itu menang dalam Pilgub DKI dan menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2012 sampai 2017. Namun baru 2 tahun menjabat gubernur DKI, nah Jokowi itu dipercaya menjadi presiden Indonesia ke-7. Kemudian Ahok naik menjadi pengganti dari seorang Jokowi. Nah, dukungan Ahok kepada Jokowi terus mengalir meski jabatan sudah berbeda. Ahok tersandung masalah saat mencalonkan diri sebagai gubernur di Pilgub DKI 2017 lalu dan mesti menjalani hukuman 2 tahun penjara. Dengan itulah kasus itu. Nah, meski Ahok pernah menjalani hukuman penjara, Jokowi ya masih percaya kepada Ahok dengan menyetujui Ahok menjabat Komisaris Utama PT Pertamina di tahun 2019. Nah, kini Jokowi dan Ahok harus berpisah jalan di Pilpres 2024 kali ini. Nah, namun dalam podcast kali ini Ahok beberkan kebaikan-kebaikan Jokowi kepada media. Padahal hari ini masih panas-panasnya hubungan PDIP dan seorang Pak Jokowi. Nah, karena yang kita ketahui bahwa Pak Jokowi dan Ahok itu adalah kader terbaik dari partai PDIP tersebut. Nah, dan saya juga tidak mengerti kenapa Pak Ahok itu dalam podcast kali ini itu bercerita tentang kebaikan-kebaikan Pak Jokowi. Apa memang Pak Ahok itu tidak ketir ketika misalnya nanti oleh partainya diserang karena menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Pak Jokowi atau bagaimana? Ini saya juga tidak mengerti apa alasannya Pak Ahok kenapa bercerita tentang kebaikan-kebaikan Jokowi, karena nyaris yang lain kader-kader dari PDIP itu semuanya hampir menyerang terhadap sosok dan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Namun beda dengan Pak Ahok, Ahok di sini malah mengkotak-kotakan mana yang benar dan mana yang salah dan mana yang harus diungkapkan dan mana yang harus diprivasi atau dan lain sebagainya. Dan langsung saja kepada pembahasan Ahok pada podcast kali ini, dan biar tidak bertele-tele ya, dan biar pemirsa juga paham apa yang terjadi yang sebenarnya. Apakah kalian juga mau ikut Ahok atau percaya sama Ahok atau mau percaya sama BDP, terserah kalian ya. Dan langsung saja kepada pembahasan atau statement dari Ahok. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih cara kerja Anda berdua dengan Pak Jokowi itu. Pertanyaannya begini, lu memang diberikan kewenangan pada masa Pak Jokowi sebagai gubernur? Ya. Saya masih ingat wawancara Pak Jokowi yang sangat menarik. Wartawan tanya, Pak, Bapak dengan Pak Wagub itu kerjanya gimana cara baginya ya? Pak Jokowi jawab dengan santai saja, kami nggak bagi kerja, kami berebut kerja. Menarik loh. Dan kami berebut kerja. Oke. Dan kebetulan wakil saya itu memang rajin. Jadi saya bisa sempat belusukan kemana-mana di lapangan kan. Jadi memang rajin. Semua disposisi saya baca semua tuh. Saya betul-betul kayak waktu itu kita kan belum punya orang di Pemda kan. Saya itu kayak ngerangkap Wagub, merangkap Sekda sebetulnya. Semua surat mau tanda tangan saya pelajarin. Ya saya jadi sekdanya lah.
Karena kita nggak kenal orang. Nah itu yang Pak Jokowi bilang, untung kita berebut kerja. Ya nggak ada pembagian kerja. Kita percepat pembicaraan kita karena ada banyak isu yang akan saya tanyakan. Pak Jokowi maju sebagai calon presiden. Nah, Anda menjadi penerusnya. ya. Boleh tahu nggak apa titipan tanda petik Pak Jokowi kepada Anda, baik secara kebijakan atau mungkin hal yang lain? Ini cerita dikit ya, mungkin ada nyambung. Saya masih ingat dipanggil beliau. Beliau bilang begini, Pak, dia udah panggil saya Pak Wagub ya, Pak Wagub. Wah ini resmi. Jujur saya bilang, oh Pak Wagub bisa mengendalikan emosi. Pak Wagub tuh melebihi saya loh sebetulnya. Dia ngomong ya? belakang nih. Jadi masih tenang dia bilang. Masih tenang. Terus mau jadi apa nanti? Kalau saya jadi presiden. Ya saya jadi gubernur lah Pak. Gantiin Bapak. Terus enggak, saya mau tanya, cita-cita mau jadi apa? Terus saya diam kan. Terus beliau ngomong gini, mau jadi presiden kan? Iyalah Pak, kalau kita di politik, orang kerja di bank pengen jadi dirut bank dong. Tapi kok ngomong jujur nih Pak, saya bilang, saya mana bisa jadi presiden Pak. Jadi gubernur aja kalau bukan Bapak bawa saya, karena kita menang Bapak jadi terpilih, saya nggak mungkin jadi gubernur kan Pak. Saya bilang begitu Pak. Ya. Terakhir tahun lalu, beliau ngomong gitu sama saya. Sayang Pak, Komut waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Dan saya jamin kau terpilih Jakarta, wapres pasti terima rakyat. Dan kita akan terpilih. Tetapi saya tidak jamin 2024 bisa jadi presiden, dia bilang. Rakyat belum tentu bisa terima, yang kita kan. Terus saya bilang, Pak, nggak usah sesali Pak. Ya saya bersyukur Pak. Kenapa? Coba kau nggak bisa jadi Pak Anies jadi presiden loh Pak. Peristiwa ributnya terjadi 2023 Pak. Nah itu dengan cara seperti itu kan ada satu proses. Dan saya juga bersyukur Pak. Dikirim ke tahanan supaya menenteramkan. Kan waktu itu isu kan Pak Jokowi bisa kalah. Kata saya jadikan alat. Nah, saya terima aja kan Pak. Saya bersyukur bisa masuk tahanan. Bisa ada hari ini. Makanya itu Bapak juga putuskan kau jadi presiden direktur. Pak Tito bilang, jadi saya tidak boleh lagi ikut jadi pejabat yang karena dipilih rakyat. Tapi ditunjuk gitu loh. Ya saya senang kau BUMN, saya profesional kok Anda tugaskan untuk apa gitu loh. Ya. Ya itu sih yang cerita ya. Seperti itu. Iya, ya, ada beberapa informasi baru di sini ya. Begini bro, itu forum saya ini kadang-kadang menjadi forum untuk menjelaskan sesuatu yang tampak agak abu-abu di ruang publik. Dan ada beberapa peristiwa seperti itu. Terima kasih untuk itu. Termasuk juga pertanyaan tentang begini. Meskipun saya udah tahu, tapi saya harus mewakili publik di sini. Kenapa sih lu begitu ekstrim dalam hal kebijakan-kebijakan negara, setidaknya di Jakarta ya? Kenapa lu begitu ekstrim bro? Bukan ekstrim. Karena saya tahu masa saya udah pendek. Kan dulu kan Bapak anggota Dewan udah ngomong ke saya. Kalau kamu nggak izinkan kita pakai pokir 12,5 triliun segala macam, kita akan ganggu kamu tiap minggu demo. Dan kamu pasti diturunin. Karena lu motong rezeki orang kok. Sampai ada oknum dewan yang bilang, gue mau jual nih kursi gue nih. So si Ahok kering gitu. Nggak ada apa-apa nih. Iya ngapain gue jadi anggota dewan cuma gaji doang kan. Gue mau jual kata gitu loh. Ya saya bilang, saya dari kecil diajarin bapak saya. Reputasi nama baik itu melebihi segala kekayaan dan jabatan. Lu punya nama baik, lu pasti bisa hidup. Ya waktu bapak saya mau meninggal pun, waktu dipanggil kan, bapak saya tanya, Bapak nggak khawatir kehidupan kami anak-anak gimana? Bapak saya bilang, saya nggak khawatir. Anak saya kalau seandainya tidak sekolah saja, pasti banyak orang rekrut untuk jaga gudang. Karena anak saya itu jujur. Dia kan mencatat setiap barang keluar masuk, nggak mungkin curi. Tempat rumah, banyak orang kaya pengen cari yang nungguin rumahnya kok. Pakaian, banyak orang kaya punya pakaian. Makanan nggak usah khawatir.
Boleh bro, Jadi- jujur maksud saya gini, tapi kenapa harus ekstrim? Gini, ekstrim kok. saya bawa alam berpikir orang-orang dengan budaya kita ya, Iya. yang katanya ewu pakai ewu lah segala macam. Pada beberapa bagian saya mengatakan gini, saya kayaknya juga akan bersikap seperti Ahok kalau yang saya hadapi ini kerjanya nipu dulu, kira-kira gitu kan. Tetapi kenapa kau begitu berani tuh menunjukkan itu bro? Ketika you berada pada posisi politik yang tidak cukup menguntungkan secara politik. Itu yang saya katakan. Saya berpolitik kan bukan mau dapat jabatan. Saya kan dari awal jelas. Saya masuk politik untuk menjadi showcase. Mempertontonkan bisnis model saya dari seorang pemimpin gitu loh. Lu mau jadi paling tinggi harus melayani paling banyak. Nah ketika kita mengedukasi rakyat, melayani rakyat harus terjungkal pun. Kita selalu percaya kok amanah-amanah. Kita percaya kekuasaan Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan memang mengatakan saya tidak jadi pejabat lagi, minimal saya meninggalkan sebuah model, bisnis model nih. Pejabat tuh harus apa sih gitu loh. Nah itu ya saya punya niat masuk politik ya itu. Maka ketika orang ngancam saya tidak jadi pejabat lagi ya saya pikir yang penting tujuan saya tercapai dong. Kalau mau jadi kaya saya bisa kerja sama orang. Ya kan kita kerja sama orang oke lah gitu buat orang aneh-aneh gitu loh. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan statement dari Ahok ya, yang mana Ahok itu intinya bercerita tentang bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang tipikal pekerja keras. Intinya seperti itu, tipikal pekerja keras. Sampai Ahok itu menceritakan waktu pengalamannya masih berpasukan dengan Jokowi di pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, bahwa beliau kedua-keduanya itu saling berebutan pekerjaan begitu, bukan berebutan apa, tapi pekerjaan. Ya ini semacam sebuah sindiran juga, bisa dikatakan sebuah sindiran kepada PDIP bahwa tak semuanya Jokowi itu menjadi kambing hitam katakanlah. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di komentar, dan sebelumnya tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.